Apa yang terjadi ketika roket terbesar yang pernah dibangun umat manusia mengalami kegagalan besar di tengah penerbangan, namun tetap berhasil mencapai sebagian besar tujuannya? Pada penerbangan ke-12 Starship, tahap pendorong hilang sebelum mencapai permukaan air. Satu mesin mati selama fase pendakian. Namun, misi ini mungkin menjadi salah satu terobosan teknik paling signifikan yang pernah dicatat SpaceX. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jawabannya mengungkapkan banyak hal tentang bagaimana teknik luar angkasa benar-benar bekerja dan apa yang sedang dibangun SpaceX untuk masa depan. Tepat sebelum peluncuran, ketegangan sudah terasa sangat besar. Penundaan peluncuran sehari sebelumnya telah mengecewakan semua orang, dan saat hitung mundur terus berjalan, campuran antara kegembiraan dan skeptisisme memenuhi udara. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda sejak awal. Tidak ada penundaan panjang. Tidak ada jendela peluncuran yang digeser. Pada pukul 17.30 waktu setempat, tepat seperti yang direncanakan, pengisian bahan bakar dimulai. Sistem yang telah ditingkatkan di landasan peluncuran 2 kembali membuktikan efisiensinya. Sejumlah besar metana yang didinginkan dan oksigen cair dipompa ke dalam wahana dengan kecepatan yang mengesankan. Prosedur pendinginan mesin juga berjalan lancar. Hal ini lebih penting dari yang terlihat. Kemampuan pengisian bahan bakar yang cepat sangat penting untuk setiap operasi peluncuran frekuensi tinggi yang diharapkan akan didukung Starship di masa depan. Ada satu detail lagi yang memberikan bobot simbolis tambahan pada misi ini. Administrator NASA Jared Isaacman hadir di Starbase untuk menyaksikan penerbangan tersebut. Kehadirannya mengirimkan sinyal penting. Starship bukan lagi sekedar proyek uji coba tunggal. Ia sedang menjadi bagian penting dalam rencana eksplorasi luar angkasa Amerika Serikat. Kemudian datanglah momen yang membuat semua orang menahan napas. Kurang dari 40 detik sebelum peluncuran, sebuah perintah tahan muncul. Seketika, para penonton pasti teringat pada penundaan peluncuran sehari sebelumnya. Namun kali ini, hitung mundur terus berjalan. Tidak ada pengulangan, tidak ada penarikan mundur, tidak ada pembatalan. Itu sendiri sudah merupakan sebuah kemenangan, karena hal itu mengonfirmasi bahwa SpaceX telah memperbaiki masalah pada sistem deteksi penyalaan mesin yang menyebabkan pembatalan peluncuran sebelumnya. Dan itu dalam waktu kurang dari 24 jam pada salah satu sistem peluncuran paling kompleks yang pernah dibangun. Pemandangan saat lepas landas sungguh seperti di film. Air menyembur dari parit api dan menciptakan tirai kabut di sekitar wahana. Semua 33 mesin Raptor menyala, dan Starship naik ke langit di atas Starbase. Tidak ada kerusakan langsung pada landasan peluncuran. Tidak ada gangguan pada struktur peluncuran. Fase pendakian awal berjalan mulus secara visual. Namun tak lama kemudian, pendorong dan wahana menempuh jalur yang sangat berbeda. Pendorong B-19 memulai dengan baik. Namun, sekitar 1 menit 43 detik setelah peluncuran, salah satu mesin bagian luar tiba-tiba mati. Salah satu teori yang paling banyak dibahas berkaitan dengan pelepasan sebagian pelindung panas yang melindungi mesin Raptor 3. SpaceX tampaknya telah memutuskan bahwa keandalan mesin baru yang lebih baik membenarkan pengurangan perlindungan ini. Namun, lingkungan di sekitar Super Heavy tetap sangat keras. Getaran hebat, gelombang kejut, suhu tinggi, dan tekanan mekanis yang hampir tidak dapat ditahan oleh sistem manapun secara terus-menerus. Jika sebuah mesin rusak atau tidak stabil, hal itu bisa menyebabkan masalah pada sistem yang berdekatan. Meski demikian, B-19 berhasil mencapai tahap pemisahan. Arsitektur multi-mesin wahana ini memberikan redundansi yang cukup untuk melanjutkan operasi, bahkan ketika satu unit gagal. 2 menit 23 detik setelah peluncuran, tahap pendorong mematikan sebagian besar mesinnya dan mempertahankan 5 mesin dalam konfigurasi simetris. Apa yang terjadi selanjutnya sulit untuk dipahami. Antara 2 menit 32 detik dan 2 menit 49 detik, mesin-mesin tahap pendorong mulai menyala dalam pola yang sangat tidak biasa. Beberapa menyala, yang lain mati, dan yang lainnya lagi aktif kembali di berbagai cincin. Konfigurasi visualnya hampir tidak menyerupai apapun yang terlihat pada penerbangan sebelumnya. Dorongan tampak asimetris, dengan satu sisi jauh lebih kuat dari sisi lainnya. Perilaku ini mungkin merupakan bagian dari prosedur rotasi aktif baru yang dikembangkan SpaceX. Pada versi sebelumnya, tahap pendorong mengandalkan dinamika prosedur pemisahan hot staging untuk memulai rotasi. Dengan pembaruan terbaru, SpaceX tampaknya beralih ke rotasi yang dikendalikan langsung oleh mesin.
lebih agresif, lebih dinamis, dan, seperti yang ternyata, jauh lebih kompleks dalam eksekusi yang tepat. B-19 melanjutkan penurunannya menuju Teluk. Tekanan atmosfer meningkat, aliran udara terlihat di sekitar area mesin, dan lautan muncul di kamera. Kemudian datanglah urutan pendaratan, atau upaya untuk melakukannya. Sekitar 6 menit 11 detik setelah peluncuran, pembakaran pendaratan dimulai, setidaknya sebagian. Namun hampir seketika, sesuatu tampak tidak beres. Pada ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan air, tahap pendorong masih bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, tidak sesuai dengan pendaratan terkontrol manapun. Aliran kamera dari wahana terputus secara tiba-tiba, yang sangat mengindikasikan bahwa B-19 telah hancur sebelum menghantam permukaan air. SpaceX kemudian mengonfirmasi. Tahap pendorong tidak dapat menyalakan semua mesin seperti yang direncanakan selama pembakaran kembali, melakukan pembakaran parsial yang dihentikan lebih awal, dan mencoba mengaktifkan kembali mesin untuk pembakaran pendaratan, namun gagal, yang mengakibatkan benturan keras di Teluk. Dibandingkan dengan penerbangan sebelumnya, penyalaan pendaratan dimulai dengan waktu persiapan yang jauh lebih singkat. Pada misi sebelumnya, penyalaan terjadi lebih dari 15 detik sebelum kontak dengan air. Kali ini hanya beberapa detik. Tidak cukup waktu untuk perlambatan penuh. Beban aerodinamis yang dikombinasikan dengan kecepatan yang sangat tinggi mungkin telah menghancurkan wahana bahkan sebelum benturan. Kemungkinan penyebabnya, masalah waktu pada perintah kontrol selama penurunan di atmosfer bertekanan tinggi, atau kerusakan akibat siklus penyalaan berulang selama rotasi aktif mungkin telah mengurangi ketersediaan mesin pada fase akhir yang kritis. Investigasi masih berlangsung. Namun sementara B-19 berjuang dengan masalah-masalah ini, wahana S-39 mengalami hari yang sama sekali berbeda. 2 menit 27 detik setelah peluncuran, wahana ini berhasil menyalakan semua 6 mesinnya. Sekitar 3 menit kemudian, sebuah mesin Raptor vakum tampak mengalami kegagalan. Rekaman selanjutnya menunjukkan mesin tersebut tidak beroperasi dengan asap tidak biasa di sekitarnya. Namun 5 mesin yang tersisa terus bekerja, dan wahana memenuhi semua target percepatannya. SpaceX mengonfirmasi selesainya pembakaran percepatan dan dimulainya fase orbital dengan sukses. Sekitar 17 menit setelah peluncuran, ruang muatan terbuka tanpa masalah. 2 menit kemudian, muatan pertama berhasil dilepaskan. Muatan-muatan lainnya menyusul, termasuk perangkat keras komunikasi observasi dan uji coba. Beberapa dilengkapi kamera eksternal yang dirancang untuk merekam wahana utama Starship di luar angkasa. Hasilnya adalah salah satu momen paling mengesankan dari misi ini. Rekaman eksterior Starship yang meluncur melalui luar angkasa diambil oleh muatannya sendiri. Reaktivasi mesin di luar angkasa juga tampaknya berhasil. Tonggak penting lainnya untuk operasi orbital di masa depan. Masuk kembali ke atmosfer dimulai sekitar 42 menit setelah peluncuran. Plasma terbentuk di sekitar wahana saat ia bertahan hampir 20 menit dalam pemanasan atmosfer yang ekstrim. Dan S-39 menghadapinya jauh lebih baik dari versi sebelumnya. Sirip kontrol tetap berfungsi. Pelindung panas menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bercak oksidasi berat yang menjadi ciri khas misi sebelumnya sebagian besar tidak ada. Tanda kemajuan yang jelas menuju kemampuan penggunaan ulang. Pembakaran pendaratan terjadi tak lama setelah 1 jam waktu penerbangan. SpaceX dengan sengaja hanya mengaktifkan 2 mesin, mensimulasikan skenario pendaratan dengan 1 mesin yang gagal. Wahana turun secara relatif terkontrol ke lautan, mempertahankan integritas strukturalnya selama beberapa saat sebelum miring dan meledak saat kontak dengan air. Apa yang tampak seperti bencana sebenarnya adalah uji coba yang direncanakan, dan kerumunan di Starbase pun bersorak. Secara keseluruhan, penerbangan 12 menghasilkan percepatan yang berhasil, pemisahan tahap, pelepasan muatan, fase orbital, reaktivasi mesin di luar angkasa, peningkatan performa pelindung panas, masuk kembali ke atmosfer yang terkontrol, dan uji pendaratan simulasi kegagalan mesin. Bahkan dengan hilangnya tahap pendorong, daftar pencapaiannya tetap mengesankan. Dan sementara Starship terus berkembang, NASA juga mendorong maju sebuah teknologi yang terkait langsung dengan masa depan eksplorasi luar angkasa. Pengisian bahan bakar di orbit. Rencana bulan SpaceX bergantung pada transfer propelan kriogenik di orbit. Dan NASA saat ini sedang mengembangkan kemampuannya sendiri di bidang ini.
Dalam waktu dekat, badan tersebut berencana meluncurkan misi khusus untuk menyelidiki bagaimana oksigen cair berperilaku dalam lingkungan mikrogravitasi dan untuk menguji teknologi manajemen cairan kriogenik selama beberapa bulan. Tujuan akhirnya adalah depot bahan bakar orbital, stasiun pengisian bahan bakar di luar angkasa. Proyek ini sangat relevan untuk program Artemis, karena baik Starship maupun wahana pendarat bulan lainnya bergantung pada propelan kriogenik, dan penyimpanan orbital jangka panjang tetap menjadi salah satu tantangan teknik terbuka terbesar. Jika misi ini berhasil, pengisian bahan bakar di orbit bisa menjadi komponen standar perjalanan luar angkasa jarak jauh. Sebuah gagasan yang tampak jauh dari kenyataan hanya beberapa tahun lalu, namun kini menjadi kenyataan yang konkret. Penerbangan 12 Starship tidak sempurna. Namun dalam eksplorasi luar angkasa, kemajuan yang konsisten lebih berharga daripada kesempurnaan yang sesekali terjadi. Dan penerbangan ini telah menghasilkan banyak kemajuan. Jika kamu ingin terus mengikuti perkembangan Starship dan masa depan eksplorasi luar angkasa dalam setiap detailnya, berlangganan saluran ini dan tekan tombol suka. Setiap interaksi membantu konten ini menjangkau lebih banyak orang yang berbagi semangat yang sama terhadap luar angkasa. Sampai lain waktu, dan teruslah menatap ke atas.